Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Ngawi. Saya Umi Wirdatul Azizah sebagai observer. Saya Rizka Akbar Arisdana sebagai coach. Saya Wahyu Iqbal Firdaus sebagai puji. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai ya. Kita percakapan pra-observasi dulu ya. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah ya Bu ya. Baik Bu Rizda, sebelum kita proses coaching di sini, saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang melihat proses coaching Ibu dengan coach Anda. Ya, baik Ibu. Namun sebelum ini saya akan memulai percakapan, yaitu beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observer saya. Jadi agar Ibu juga tahu yang nantinya rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah, saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dan dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan serta memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi persen, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berikut. Tentunya dengan teknik rasa, Ibu juga berharap nanti dalam proses percakapan itu ketika melakukan sebuah coaching, Ibu jangan lupa untuk menerapkan alur pita, yaitu tujuan, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan Bu ya. Jadi bagaimana Bu? Bisa dipahami ya? Ya, saya paham Bu ya. Oke, baik. Ibu kalau begitu selanjutnya yang pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Oh ya, luar biasa, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari dua kompetensi itu Ibu, kira-kira bagaimana kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya, untuk kompetensi spesifiknya adalah dengan mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi krusial saya untuk menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan yang dialami. Baik Ibu, memang mendengarkan aktif adalah salah satu kunci agar bisa menggali banyak hal dari seorang coach. Ya, Bu ya. Nah, untuk yang pertanyaan terakhir itu, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Indikator keberhasilannya yaitu ingin saya tuju itu pertama adalah nanti dalam percakapan saya akan menerapkan alur cerita secara runtut. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari diri sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Iya Ibu, baik. Semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait proses meliputi alur cerita, kemudian menggali ide-ide solusi dari koji, terus tergali dengan sangat maksimal, semoga bisa tercapai dalam proses percakapan. Nah, hanya itu Bu yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini Ibu silakan bisa memulai percakapan dengan koji ya. Dan saya berharap proses percakapan nanti bisa berjalan yang lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Ibu tentukan. Oke, terima kasih Bu Wilda sudah siap saya. Ya, baik, silahkan dimulai proses coachingnya Ibu. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Wahyu, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana? Alhamdulillah sehat Pak. Mudah-mudahan kita selalu tetap sehat ya, selalu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana Pak Wahyu, kayaknya Bapak ada yang Bapak pikirkan apa yang ingin Bapak bicarakan? Oh ya, ya. Ya, ingin ngobrol tentang masalah saya dengan curhat sama Rizka tentang permasalahan yang saya hadapi setelah saya. Ya. Boleh Pak, apa yang bisa saya bantu Pak? Begini Bu Rizka, sebenarnya
bingung dengan anak saya. Kenapa anak saya masih ada yang tidak mau sholat, padahal setiap hari sudah diadakan pembiasaan pada pribadi saya, lalu mengingatkan untuk mengikuti sholat duha dan siang hari mau sholat zuhur, tapi kok masih ada yang belum ada keinginan sholat. Sekarang coba Bapak ceritakan apa yang Bapak alami saat ini. Ya, begini. Saya memiliki masalah dalam proses pembelajaran saya tentang nilai agama dan moral. Pada saat kegiatan rutinitas di luar kelas, di mana ketika saat bertanya kepada anak tentang siapa yang sudah sholat, ada sebagian kecil anak itu menjawab ada yang sholat. Ada juga anak yang mengatakan kalau dia lupa untuk sholat. Dan yang sangat memprihatinkan sekali dari saya, yaitu ada salah seorang anak mengatakan kalau dia dilarang oleh orang tuanya untuk sholat. Ketika saat itu saya merasa sedih dan prihatin dengan keadaan. Kenapa ya kita seorang muslim masih ada yang tidak mau untuk melaksanakan sholat? Jadi saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan ini. Bagaimana ya? Jadi dari sini saya bisa menangkap permasalahan yang Bapak terjadi, yaitu ada anak yang lupa untuk sholat dan ada juga orang tua yang melarang anaknya untuk sholat. Ya. Jadi ini menjadi permasalahan di dalam proses pembelajaran Bapak Wahyu tentang nilai agama dan moral. Begitu kan Pak? Iya. Karena menurut saya sholat ini sangat penting bagi anak seperti itu. Dari permasalahan yang Bapak hadapi ini, apa rencana yang akan Bapak lakukan? Gini Bu, saya akan melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran saya agar pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi ke depan. Terlebih dalam kebiasaan sholat sekolah saya akan mendampingi guru saya sehingga mereka menunjukkan kesadaran mereka untuk melakukan. Benar sekali Pak. Jadi menurut Bapak untuk mencapai nilai agama dan moral, anak saya dan orang tuanya mendukung program pembelajaran kita ini, serta orang tua juga tidak meninggalkan sholat seperti apa menurut Bapak? Seperti jadi kalau menurut saya untuk mencapai nilai agama dan moral anak itu lebih baik mungkin kita mulai dengan kita mengajarkan anak itu belajar berwudu, gerakan sholat dan bacaan sholat di sekolah, juga memprogramkan kegiatan sholat duha 1 kali seminggu yang dilaksanakan setiap hari Jumat untuk anak, sedangkan untuk orang tuanya yang melarang anaknya sholat itu mungkin kita mengadakan parenting atau kelas orang tua dengan mengundang orang yang ahli dalam agama, mungkin begitu kan Ibu. Dimana dengan kegiatan parenting ini orang tua bisa berpikir bagaimana menjadi orang tua yang ideal dan menjadi keluarga yang bisa menjalankan ibadah dengan baik, karena sholat itu penting bagi kita sebagai seorang muslim. Jadi Bapak pengen anak ini mau untuk sholat dan orang tua juga bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim untuk sholat dan tidak melarang anaknya untuk sholat, begitu ya Pak? Betul, iya benar. Terus bagaimana dengan orang tua yang masih tidak peduli dengan ini? Seperti seandainya ada orang tua yang bilang anak saya mau sholat atau tidak sholat itu bukan urusan Anda. Lalu bagaimana Bapak menanggapinya? Mungkin saya akan mengajak orang tua melakukan refleksi dan berbicara dengan perlahan-lahan dari hati dengan orang tua mereka yang baru. Oke Pak Wahyu, jadi apa yang Bapak dapat dari diskusi kita hari ini? Saya pikir ketika pembelajaran itu kita hanya menjelaskan dan menyampaikan saja kepada anak itu tidak cukup, seharusnya kita juga mempraktekkan kegiatan pembelajaran ini pada anak, jadi itu akan lebih baik menurut saya. Apa dukungan yang Bapak butuhkan untuk berjalannya kegiatan ini? Saya butuh dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, murid, dan orang tua wali murid, karena dengan kita berkolaborasi pasti kegiatan ini akan berjalan dengan baik dan akan berhasil.
bagus sekali Pak Wahyu, kita perlu berkolaborasi dalam menjalankan ini. Karena berkolaborasi ini semua yang bisa menjadi benar. Betul, Bu Rizka. Mudah-mudahan bisa diterapkan ya Pak Wahyu. Ingin lagi mendengar ceritanya kalau sudah melakukan kegiatan tersebut. Kira-kira kapan akan dilaksanakan ya Pak? Insya Allah saya akan melakukannya sesegera mungkin. Besok pagi insya Allah akan saya terapkan ketika pembiasaan melakukan. Oh ya, mulai besok pagi ya Pak ya. Yang saya tunggu hasilnya setelah Bapak mencoba seperti yang Bapak jelaskan tadi dengan melakukan praktek sholat di sekolah, nanti orang tua atau kelas orang tua dan melakukan refleksi. Terima kasih banyak Pak atas refleksinya dan sudah mengajak saya untuk refleksi ini. Sama-sama Bu Rizka, kita mengambil kebetulan. Sama-sama Pak Wahyu, sampai ketemu lagi ya Pak. Terima kasih Bu Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Rizda, alhamdulillah sudah selesai ya proses coachingnya tadi. Terkait proses coaching ini sudah ada beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan itu, saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh ya Bu ya? Boleh Bu. Baik, untuk yang saya, nah Ibu, untuk pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching? Untuk yang saya lakukan coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coach. Kemudian untuk kompetensi ini yang sudah saya siapkan tadi yaitu mendengarkan aktif untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai. Oh, jadi Ibu sampaikan sudah sesuai dengan hasil catatan saya. Ya, jadi di sini catatan saya Ibu memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti Ibu tadi ketika ngobrol merasa setara, tidak ada perbedaan. Jadi setara, kemudian Ibu juga sudah melakukan namanya prinsip proses kreatif, yang mana Ibu berusaha menggali kreativitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Ibu juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar maksimal. Jadi dari potensi tersebut, ya, seorang coach dan juga Ibu sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan tadi yang kita bicarakan di pra supervisi tadi. Ibu mengharapkan ada dua ya tadi ya, mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari catatan yang sudah saya catat itu sudah terlaksana Ibu. Yang paling penting dari proses tadi, saya juga mencatat bahwa Ibu sudah menerapkan percakapan dengan alur desa, di mana Ibu tadi memulai dengan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana dan tanggung jawab. Alhamdulillah secara gamblang, secara gambaran umum juga dari catatan saya itu tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan baik dan sangat luar biasa. Ya, terima kasih Bu. Nah, ini ada pertanyaan terakhir ini ya Bu ya. Berdasarkan hasil coaching tadi, Ibu kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Ya, kompetensi yang saya kembangkan adalah kehadiran penuh mengenal mungkin tadi terus merasa ada sedikit ulang-ulang begitu, kemudian seharusnya saya menggunakan teknik stop agar beliau lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan tersebut. Oh iya, baik, kehadiran penuh atau present menjadi harapan Ibu agar lebih bisa dikembangkan ya. Dan saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu. Tidak hanya potensi ini tapi juga potensi yang lainnya agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitra atau coachingnya. Ya, saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu agar nanti kedepannya ketika memberikan proses coach bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching, yaitu terutama dalam penyampaian atau pelayanan coach. Ibu tetap berpegang teguh pada alur dikta dan tetap melaksanakan terus. Terima kasih Ibu, sebuah proses yang sangat luar biasa, semoga bisa berdampak bagus untuk Ibu dan kedepannya. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.